Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini, aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini, video pertama yang akan aku bahas adalah video Una 3 orang viral di TikTok. Video kedua adalah tentang tragedi Yeti Airlines. Video ketiga adalah tentang kasus Issei Sugawa. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama. Langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah caption yang beredar di TikTok yang viral hari ini tentang Una 3 orang yang viral di TikTok tersebut. Ternyata setelah aku telusuri adalah hoax gengs, sangkut paut dengan seorang brand ambassador EVOS yang dia bernama Una. Lantas bagaimanakah berita dan juga klarifikasi dari Una? Mari kita bahas artikel yang sangat terbuka tentang viralnya video Una tersebut. Video Una viral di Twitter banyak diburu warganet hingga TikTok. Gadis cantik sekaligus salah satu brand ambassador EVOS ini angkat bicara. EVOS Una berikan klarifikasi soal video viral yang beredar di sosial media hingga jadi bulan-bulanan warganet. Baru-baru ini santer di Twitter soal video yang tidak senonoh Una dengan 3 cowok diduga melakukan hal yang tidak pantas di depan kamera. Sebagai informasi, wanita yang memiliki nama asli Nadia Khirna Putri itu aktif di ranah e-sport sejak tahun 2022 silam, dan kini Una didapuk menjadi salah satu brand ambassador EVOS dan membuat namanya semakin dikenal publik terutama dalam dunia gaming. Beberapa bulan yang lalu saja videonya viral di TikTok dengan seorang pria. Pria itu tidak sengaja untuk area sensitif Una saat membuat konten video. Sontak saja video itu langsung tersebar dan ramai diburu warganet. Una pun waktu itu memberikan klarifikasi jika tindakan yang dilakukan pria tersebut tidak sengaja. Dan sekarang kembali heboh berita video viral EVOS Una di Twitter dengan Una viral oleh 3 orang yang sedang mabuk di Vietnam. Ternyata video tersebut aku pastikan hoax geng, alias tidak benar, karena ada banyak sekali orang yang mau jatuhkan nama dari Una yang lagi ngetren ini gengs, yang lagi naik daun. Klarifikasi Una yang berada di media sosialnya, dia bilang seperti ini gengs. Hai guys, pengen sedikit ngelurusin nih, aneh takutnya makin banyak yang salah paham karena udah cukup ramai dan buat aku makin risih. Sebenarnya ini nggak perlu aku ladenin juga, sebab hal-hal bodoh ini nggak perlu dibesar-besarkan, apalagi kebenarannya nggak jelas adanya. Tapi karena ini melibatkan nama aku, jadi mungkin perlu untuk aku sampaikan ya guys ya. Belum tahu niatnya untuk apa, tapi yang jelas aku harap teman-teman bisa lebih jernih lagi dalam memahami hal-hal yang diupload di sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu klarifikasi yang diberikan oleh pihak dari Una sendiri gengs. Dan aku pastikan dalam video tersebut adalah bukan Una, dan itu hanya orang iseng saja yang nyangkut pautkan dengan nama Una yang sedang naik daun tersebut. Sedangkan di bahasan kedua adalah tragedi yang terjadi di Nepal gengs. Tragedi miris yang mengakibatkan sebuah pesawat terbang Yeti Airlines jatuh di Nepal. Berikut akan aku bacakan kronologi singkat dari tragedi tersebut. Pesawat jenis ATR-72 yang membawa 72 orang milik Yeti Airlines jatuh saat mengudara dari ibu kota Kathmandu, Nepal pada Minggu 15 Januari 2023. Korban tewas yang sudah ditemukan saat ini adalah setidaknya mencapai 68 orang. Insiden tragis itu tercatat sebagai kecelakaan udara yang terburuk dan paling mematikan dalam 30 tahun atau 3 dekade terakhir di Nepal. Melansir dari situs Geogossip, diketahui bahwa Yeti Airlines sendiri merupakan maskapai penerbangan asal Nepal yang berbasis di Kathmandu. Yeti Airlines didirikan pada Mei 1998 oleh Ang Sering Sherpa dan menerima sertifikat operator udara pada 17 Agustus 1998. Adapun maskapai ini mulai beroperasi dengan 2 pesawat di Havilland, Kanada DC-6 Twin Otter. Dan diketahui kejadian ini bukannya sekali ini saja terjadi gengs, dan dulu bahkan pernah ada kejadian yang sama di negara Nepal. Untuk berita selengkapnya tentang kasus tersebut, kalian bisa mencari sendiri di media internet yang lainnya gengs. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan dan juga para korban mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Sedangkan di pembahasan ketiga adalah kisah tentang seorang pria Jepang yang mempunyai luar biasa kelainan, di mana ia merupakan seorang pelaku kanibal gengs. Ia bernama Issei Sagawa. Bagaimanakah kisah dari Issei Sagawa tersebut? Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Issei Sagawa lahir pada April 1949 dalam keadaan prematur.
Ini membuatnya menderita sejumlah masalah kesehatan serius. Keluarganya saat itu dikenal sangat kaya raya. Sebagai anak kecil, ayah dan pamannya sering bermain dengan Sagawa dengan berpura-pura menjadi raksasa yang ingin memakannya. Menyumbang obsesi Sagawa terhadap kanibalisme. Namun ketika beranjak dewasa, bentuk ketertarikan tersebut berubah ke arah yang gelap. Setelah memasuki masa pubertas, ketertarikan Sagawa terhadap kanibalisme bercampur dengan hasrat seksual. Ia mulai berfantasi makan daging wanita. Sampai tahun 1972, saat seorang wanita masuk ke apartemennya di Tokyo, ia mencoba menyerang wanita itu saat ditinggal tidur, tapi sang wanita berhasil dikalahkan. Sagawa ditangkap karena tuduhan percobaan pemerkosaan. Tanpa ada yang tahu bahwa Sagawa sungguhnya mencoba makan wanita itu, ayah Sagawa kemudian menawari wanita itu uang untuk membatalkan laporannya ke pihak kepolisian. Semasa hidupnya, kasus paling mengerikan yang pernah dilakukan oleh Sagawa adalah saat ia membunuh seorang teman kuliahnya dan memutilasi korban dan menjadikannya sebagai bahan makanan. Lelaki yang saat itu berusia 32 tahun mengaku penasaran mencicipi rasa daging. Ini tega menghabisi nyawa teman sekelasnya bernama Reni Hartevelt saat kuliah S3 di Perancis pada 1981. Ketika ditanya alasannya, dia mengatakan tidak berniat membunuh Hartevelt sama sekali. Sagawa cuma ingin memakan sepotong dagingnya. Sagawa belak-belakan mengutarakan motif pembunuhannya kepada pihak berwajib di Perancis, tapi sampai ia meninggal tidak pernah dijebloskan ke penjara karena adanya hambatan hukum internasional. Dia dapat menghirup udara bebas hingga akhir hayatnya. Hasil pemeriksaan sendiri menyatakan Sagawa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak layak untuk diadili. Dia pun dideportasi ke kampung halamannya. Namun, tim dokter di rumah sakit Matsuzawa, Tokyo punya diagnosis yang lain. Kondisi mentalnya dinyatakan normal dan dia membunuh temannya atas dasar penyimpangan seksual. Terlepas dari tuduhan itu, kasusnya tidak dapat ditindaklanjuti karena otoritas Jepang tidak memiliki wewenang mengakses berkas laporan dari Prancis. Tak ada bukti kuat untuk mendakwa pelaku pula. Sagawa sendiri sering menuturkan kisah-kisah tersebut ke awak media. Menurut ceritanya, dia mulai tertarik dengan kanibalisme sejak masih duduk di kelas 1 SD. Dia tergoda melihat bahan teman dan melampiaskan nafsunya pada anjing peliharaannya. Selama di Paris, Sagawa datang ke rumahnya setiap malam dengan masuk membunuh mereka, tapi selalu gagal mengikuti kata hatinya. Dia lalu mengajak Hartevelt kenalan dan beralasan tertarik belajar bahasa Jerman. Alasan Sagawa memilihnya karena perempuan itu cantik, suatu kualitas yang tak bisa ia dapatkan sebagai lelaki pendek dan bertahan kecil. Pada 11 Juni saat korban berkunjung ke rumahnya, Sagawa diam-diam mendekatinya dari belakang dan menembak leher Hartevelt. Tak diketahui dari mana ia membeli senapan tersebut, tapi yang pasti dia menyembunyikannya agar tidak ketahuan. Setelah korbannya tewas, Sagawa memerkaos mayat tersebut dan memotong anggota tubuhnya untuk dijadikan makanan. Dia memakannya mentah-mentah dan juga masak dagingnya beberapa hari kemudian. Sagawa membuang sisa tubuh korban yang dijajal dalam 2 koper ke danau sebelum matahari terbenam. Kasus pembunuhan Sagawa baru terungkap setelah 2 koper itu ditemukan oleh pengunjung yang melihat tetesan darah pada koper tersebut. Pada saat itu, keluarga Hartevelt telah melaporkan kehilangan putrinya tersebut. Alih-alih dibikin gerah, Sagawa justru menjadi kondang dalam negeri. Sejak dia keluar dari rumah sakit pada 12 Agustus 86, Sagawa menulis dan menerbitkan manga yang menggambarkan aksi kanibalismenya. Dia sudah tidak bisa didakwa berdasarkan sistem hukum Jepang pada saat itu. Tak hanya itu saja, Sagawa beberapa kali membintangi film biru yang terinspirasi dengan perbuatan kejinya. Dia bahkan menjual lukisan perempuan tanpa sehelai benang pun. Diwawancarai Vice pada 2009, Sagawa mengaku masih sering membayangkan dirinya makan tubuh wanita. Akan tetapi, dia tidak pernah mengulangi aksinya lagi. Tahun lalu, tepatnya pada 24 November 2022, Issei Sagawa, pembunuh kanibal tersebut, dikabarkan meninggal dunia karena radang paru-paru pada usianya yang ke-73 tahun, dan berita tersebut telah dikonfirmasi benar oleh adik laki-lakinya. Jadi kurang lebih seperti itu kisah dari Issei Sagawa yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif untuk ditampilkan. Jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.